Nah, sekarang tentang ekonomi. Pada bulan Oktober tahun 1996, kami atas nama Ecomid menerbitkan forecast ekonomi Indonesia untuk 97-98 setebal 105 halaman. Di situ kami katakan, hati-hati, ada awan mendung di atas ekonomi Indonesia. 97 akhir Indonesia bakal krisis, 98 bakal lebih gawat lagi, bisa-bisa terjadi perubahan politik. Itu Oktober 96. Semua bantah-bantah kami nggak benar, nggak ada nada. Indonesia ekonominya baik-baik aja kok. Kok bisa seorang Rizal Ramli katakan kita bakal krisis? Saya dibantah oleh Bank Dunia, dibantah oleh IMF, dibantah oleh teman saya sendiri, Gubernur Bank Sentral Sudrajat Jiwandono. Ramalan kami itu hanya basis kuantitatifnya hanya 3 hal. Satu, utang luar negeri swasta yang sangat besar, yang pada waktu itu Bank Indonesia, pemerintah datanya aja nggak punya. Kami karena punya data sendiri lah. Yang kedua, karena current account deficit atau defisit transaksi berjalan di Indonesia sudah sangat besar dan itu berbahaya. Yang ketiga, hitungan kami, mata uang rupiah sudah overvalued atau kemahalan 8%. Seperti Bapak Ibu ketahui, spekulator keuangan dunia termasuk Soros, targetnya awalnya hanya Thailand. Kenapa? Thailand kayak kita juga, utangnya gede, karena account defisitnya 2 kali Indonesia, mata uangnya overvalued-nya lebih gede dari Indonesia, makanya Soros aja Thailand. Tapi kayak orang main bola sodok, yang dihajar Thailand, bolanya nabrak Malaysia, nabrak Korea, nabrak Indonesia. Begitu nabrak Indonesia, karena kita mau sama IMF, kita undang IMF, akibatnya ekonomi Indonesia persis seperti yang kami ramalkan terjadi semuanya. Ekonomi Indonesia anjlok dari rata-rata 6% turun ke minus 13%. Anjlok termasuk paling besar di dunia. Nggak ada yang nyangka karena ekonomi kita memiliki apa yang saya sebut sebagai kelemahan-kelemahan struktural. Waktu profesor yang membuat buku Asian Miracle dari Stanford, interview negara-negara yang dianggap sebagai keajaiban di Asia termasuk Indonesia, dia wawancara hampir 50 ahli-ahli ekonomi di Indonesia termasuk kami. Dia mencatat kami hanya satu-satunya yang mengatakan hati-hati bilangin Indonesian Miracle, kita punya kelemahan struktural. Dia catat, begitu terjadi krisis 98 Indonesia paling anjlok, dia tulis surat sama saya, Dr. Ramli, analisa Anda benar sekali. Anda satu-satunya di Indonesia yang menganalisa bahwa Indonesia punya kelemahan struktural, makanya anjloknya lebih besar. Akhirnya kita mengalami krisis sangat besar 97, 98 dan berakhir Pak Harto yang baru pilih 11 Maret 98, nyaris kurang dari 2 bulan kemudian jatuh. Padahal Pak Harto sangat kuat, sangat hebat, sangat menguasai semuanya, nggak ada apa-apanya dibandingin Jokowi hari ini. Nah, apa bedanya krisis ekonomi 98 dengan hari ini? Bedanya, kalau 98 utang yang paling besar itu swasta. Misalnya pada waktu itu Sinarmas tidak mampu bayar utang swasta 18 miliar dolar, belum yang lain-lainnya. Sehingga Indonesia dinyatakan default atau gagal bayar
akhirnya pemerintah terpaksa menyelamatkan bank-bank swasta ini dengan pakai uang negara, BLBI, uang pinjaman. Ya, jadi 98 itu biangnya utang swasta. Hari ini biangnya hutang pemerintah. Swasta malah lagi sehat-sehatnya, lagi gemuk-gemuknya. Apalagi 3 kuartal terakhir Indonesia dapat windfall profit, harga komoditi internasional naik, harga batu bara Trump yang hanya $60 hari ini $300. Siapa pemegang konsesi batu bara, mineral tambang, super kaya? Mereka lagi pesta ini. Yang masalah itu utang negara. Kenapa? Mas Jokowi doyan proyek. Saya pakai istilah bukan proyek, doyan proyek. Jadi kadang-kadang proyeknya nggak visible, dipaksain aja proyek terus. Ugal-ugalan. Makanya 6 airport itu udah dibangun nggak berfungsi sama sekali. Yang penting proyek, cuman proyeknya dengan hutang. Makanya hampir semua karya-karya BUMN itu merugi semua, sehingga harus dijual itu jalan tol, pelabuhan dengan harga lebih murah lagi. Bayarnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenaikan harga BBM dinaikin, pajak dinaikin, semua dinaikin untuk bisa bayar hutang ini. Dan nggak kapok-kapok. Bapak Ibu masih ingat kali ya, waktu saya jadi Menko, saya hitung kembali proyek listrik swasta ini. Jangan bangun 35.000 megawatt, cukup 18.000. Karena kalau bangun di atas 18.000 pasti nggak kepake, pasti rugi. Saya udah hitung itu, kerugian PLN 1 tahun bisa $1,1 miliar. Otot bangun kan? Apa yang terjadi akhirnya? Memang kebanyakan supply-nya, oversupply. Sekarang kebingungan. Oversupply ini harus dibayar 70%-nya. Bingung kan? Dipaksakanlah mobil listrik, motor listrik, dipaksakan kompor listrik, udah nggak masuk akal semua. Jadi akibat keteledoran perencanaan yang asal itu terjadi oversupply dan pemerintah akhirnya harus menanggung lagi. Karena swasta-swasta ini kan nggak terima, dia harus lakuin ini listrik swasta, pakai mobil swasta, listrik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa contohnya utang negara ini sudah sangat berbahaya. Untuk cicilan pokoknya saja pemerintah mesti bayar 400 triliun. Untuk bayar bunganya saja 3 bulan yang lalu pemerintah mesti bayar 405 triliun. Total cicilan pokok sama bunga 3 bulan yang lalu 805 triliun. Untuk bayar bunganya aja nggak sanggup, mesti minjem lagi. Jadi ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Itu 3 bulan yang lalu. Hari ini cicilan pokok sama bunganya sudah naik 845 triliun. Dari mana? Karena tingkat bunga internasional naik. Yang kedua, mata rupiah kan anjlok. Kalau nggak ditopang BI hari ini, rupiah itu ke 17.000 per US dollar di intervensi BI. Jadi menggelembung cicilannya itu 40 triliun hanya karena faktor kenaikan bunga sama anjloknya dolar. Makin lama makin berbahaya. Nah, tapi pejabat-pejabat kita termasuk yang sekolahan dengan sengaja
menjelaskan masalah hutang ini dengan spin, bahasa sopannya, spinning. Bahasa kasarnya hoak lah. Karena mereka selalu bilang hutang kita masih kecil dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan sama Jepang. Betul itu. Hutang kita terhadap GDP kecil dibandingkan Amerika yang di atas 100%. Bedanya, Amerika negara superpower. Dia defisit berapa aja, tinggal nyetak uang dolar. Ongkosnya untuk mencetak uang 100 dolar itu cuma 2 dolar. Jual aja di luar negeri. Orang masih percaya dolar. Kenapa? Karena Amerika negara adidaya, superpower. Satu-satunya negara yang bisa nyetak uang jual ke luar negeri. Yang lain mah nggak bisa begitu. Kok bisa-bisanya pejabat Indonesia bandingkan utang Indonesia sama Amerika? Yang kedua, bandingkan sama Jepang. Betul, utang Indonesia per GDP dibanding Jepang rendah. Tapi Jepang utangnya kebanyakan dari dalam negeri. Sehingga kalau ada gejolak kayak gini, dia nggak ada efeknya. Karena mata uangnya pinjamannya dalam yen. Yang kedua, Jepang itu punya net asset position. Artinya investasi dia di luar Jepang, seluruh dunia, itu puluhan triliun US dollar. Pendapatannya triliunan dolar. Jadi utang berapapun mereka nggak ada masalah. Karena punya investasi aset di luar negeri. Indonesia tak ada investasi di luar negeri. Yang ada di dalam negeri. Kok bisa pejabat sekelas Sri Mulyani, sekelas Luhut Panjaitan, ngibulin rakyat kita bolak-balik bandingin Indonesia, utang Indonesia dengan kita. Dan mereka pura-pura kagak tahu indikator soal hutang itu adalah kemampuan bayar. Misalnya Mas Kolik pendapatannya 20 juta. Nah, Mas Kolik ini bisa minjem sepertiganya kan 7 juta. Selama cicilannya 7 juta sebulan, dia oke. Jadi indikator yang dipakai di seluruh dunia tentang hutang adalah kemampuan bayar. Nah, pada skala negara apa indikatornya? Indikatornya namanya debt service ratio. Berapa cicilan utang dibandingkan dengan ekspor. Yang aman itu 20%. Republik Indonesia sudah 32%. Sri Lanka waktu krisis kemarin 36%. Memang Sri Lanka ekonominya dibanding kita 50 kali, 70 kali lebih besar. Tapi indikator dia nggak mampu bayar dinyatakan default karena debt service ratio-nya 36%. Kita udah 32%. Ya. Nah, negara-negara OECD utangnya juga lebih besar dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka bilang boleh minjem 60% dari GDP. Tetapi pendapatan dari pajaknya, tax ratio-nya 36%. Ya wajar dong. Tax ratio, pendapatan rasio pajak sama GDP 36%, ya bolehlah dia ngutang nyaris 2 kalinya 60%. Kita tax ratio kita 9% sekian. Waktu zaman saya aja jadi Menko, zaman Gus Dur, tax ratio kita 11%. Hari ini turun. Kenapa? Sri Mulyani kerjanya kasih diskon, insentif untuk investor asing. Nggak bayar pajak 30 tahun ini itu enak banget. Ya. Nah, jadi kembali tadi ini bahaya udah. Jadi kembali saya simpulkan apa sih bedanya krisis 98 dengan hari ini? 98
swasta yang nggak mampu bayar, sehingga Indonesia dinyatakan default. Hari ini swasta justru lagi kaya-kayanya karena harga komoditi, harga tambang lagi naik. Bayangin aja, tadi saya kasih contoh Pangeran, provinsi Bapak, dulu batu bara cuma $60, hari ini 300 siap dolar per ton. Jadi yang punya konsesi batu bara kaya banget. Ya. Nah, tapi uang itu nggak masuk sistem perbankan kita, jangan salah loh. Di atas kertas ekspor kita naik 37%. Seperti biasa, uang itu pasti masuk ke Singapura atau ke Hong Kong. Yang masuk ke Indonesia hanya untuk keperluan modal kerja. Ya kan? Jadi di atas kertas ekspor kita naik 37%. Jangan anggap ekonomi Indonesia kuat, karena duitnya nggak ada di sini. Ya. Nah, yang kedua, yang bedanya hari ini, karena yang masalah justru utang negara, bukan utang swasta kayak Bapak. Cicilan pokok sama bunga 1 tahun 845 triliun. Buat bayar bunganya aja pemerintah Indonesia nggak sanggup. Ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Nah, itu nyaris 40% dari APBN kita. Jadi kalau dikatakan prioritas Pak Jokowi infrastruktur, itu salah besar. Media-media kita juga omongan itu nggak dicek angkanya. Karena yang terjadi, prioritas utama pemerintah Jokowi adalah bayar utang. 40% kok dari APBN buat itu, buat pendidikan 20%, buat infrastruktur hanya 15%, buat pegawai negeri 12%. Ya, jadi banyak lagi yang nganggap, wah prioritas utama proyek Pak Jokowi infrastruktur. Salah, dilihat dari angkanya untuk bayar utang. Nah, bagaimana supaya bisa bayar utang? Satu, dinaikinlah semua harga-harga. Harga BBM dinaikin, harga listrik dinaikin. Ini kan lucu. Jadi utang ini yang akan melilit kita. Dan saya tunjukkan tadi indikator yang paling penting adalah kemampuan bayar. Nah, dalam kaitan ini Pak Jimmy, coba kita lihat selama Pak Harto. Waktu zaman Pak Harto, APBN kita pernah tahun 70-an 85% dari penerimaan APBN itu dari minyak bumi dan gas. Karena harga minyak bumi gas naik, pemerintah jadi sangat kaya banget, banyak uang. Itulah kenapa Soeharto bisa biayai puskesmas, pendidikan dasar, infrastruktur macam-macam, terutama karena aliran pendapatan dari minyak bumi. Berlaku Undang-Undang Dasar 45 bahwa ladang minyak bumi dan gas adalah milik negara. Pemerintah mengelola, negara mengelola. Operatornya bisa swasta asing atau swasta dalam negeri. Dengan pembagian setelah dikurangi biaya-biaya, untungnya itu 85% buat negara, 15% untuk swasta asing atau negara. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, Undang-Undang 45 kita, Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 33 itu berlaku di sektor minyak bumi dan gas. Itulah yang menjelaskan kenapa pemerintah Pak Harto banyak uang buat melakukan banyak hal. Tapi sejak itu pelan-pelan mineral, tambang jadi seolah-olah milik swasta.
Tidak berlaku Undang-Undang Dasar 45 di situ. Diaturlah, dipelintir pada saat mendefinisikan Undang-Undang Migas. Yang saya, teman-teman NU, Muhammadiyah, ajukan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya Undang-Undang Migas itu dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi sampai hari ini nggak ada perbaikan atau alternatifnya. Nah, kebayang nggak Ibu, kalau Undang-Undang Dasar 45 juga berlaku untuk sektor migas dan mining, apa yang terjadi? Kepemilikannya negara, rakyat, dikelola oleh negara, operatornya bisa swasta, perusahaan tambang. Tetapi bagi hasil, misalnya lebih tinggi lah bagi hasilnya, 40%, 50% buat swasta yang terlibat. Tapi 40% sisanya masih masuk ke negara. Itu kalau kita konsisten jalankan Undang-Undang Dasar. Kalau itu yang terjadi, APBN kita gemuk, banyak duit, kagak perlu hutang. Iya kan? Kalau hari ini kan APBN-nya mesti ditutup sama hutang. Nah, saya kira ini yang kita mesti pikirkan. Setelah ini, kalau betul mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, setelah Jokowi ya, nggak boleh selama Jokowi, karena akan dimanfaatkan untuk perpanjangan masa jabatan. Dan itu Mas, itu kudeta, ilegal perpanjangan jabatan. Kita lawan kok, ya. Nah, kita lakukan setelah itu. Kembali ke Undang-Undang Dasar dengan adil. Nah, salah satu poin penting kembalikan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kalau itu terjadi, negara akan kaya, ya kan? Bisa memenuhi kebutuhan dasar, bisa bahkan sekolah sampai universitas bisa gratis, ya kan? Itu kan yang terjadi di negara-negara Arab, di Qatar, semua gratis, pendidikan gratis. Dari mana? Dari ekspor LNG doang. Kata kita ekspor LNG loh. Ya, yang kerja di situ, engineer-nya 600 orang ahli tinggi semua. Yang kerja di lapangannya. Tapi karena dikuasai negara, akhirnya bisa menyediakan fasilitas sosial dan ekonomi buat mereka. Nah, kita ini negara yang sangat beruntung, dikasih Tuhan sumber daya alam yang besar. Tapi kita nggak bisa kelola. Kita kasih sama swasta-swasta ini. Dan swasta-swasta ini main politik udah. Ikut menentukan siapa yang harus jadi presiden. Supaya bisa diteruskan lagi. Apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Yuli, forum aspirasi konstitusi tiada lain dibutuhkan dalam rangka untuk menerima masukan-masukan dari para pakar yang kita anggap mempunyai nilai atau punya hal yang signifikan di dalam rangka proses kita bersejarah di konstitusi. Kalau kita mengacu pada kesejarahan, namun kita berbicara konstitusi ini ada apa dan daunnya. Kita pernah merasakan masa sementara, kris, dan terakhir tidak kembali lagi kepada Undang Dasar, dan kemudian ada amandemen. Nah, kalau kita secara khusus berbicara mengenai masalah pasal yang terkait dengan masalah perekonomian nasional ini, kalau melihat dari 5 ayat itu, Pak Rizal, dari 5 ayat itu yang baru dilakukan amandemen, kalau tidak salah koreksi saya, itu hanya 3, ya, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Dan ayat 5-nya itu adalah hanya peraturan, ya, perintah dalam rangka untuk pembuat undang-undang. Nah, artinya di sini adalah bahwa
Kalau kita melihat pada konstruksi yuridis di pasal itu dan ayat-ayat, spirit kita ada tetap spirit di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang pertama. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana implementasi dari pasal 33 ayat 4 ini? Karena di situ kan dijabarkan betul, termasuk juga diantaranya adalah masalah lingkungan hidup. Kemudian termasuk juga diantaranya adalah yang terkait dengan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Ini kan bahasa operasinya kuat sekali, Prof. Dan kemudian di sini juga efisiensi yang berkeadilan. Ini mungkin Pak Desa berkenan. Iya. Ya, Efisiensi berkeadilan. ya, efisiensi berkeadilan. Nah, ini kan satu pertanyaan besar bagi kita. Ini apa sih makna penting dari efisiensi berkeadilan? Karena nanti pada saat Pak Suroto kita tahun 2024 mendatang, udah efisien, kalau kita mengacu pada Undang-Undang tahun 99, ini udah 25 tahun. Nah, artinya ada momentum bagi kita untuk memperdalam dalam kaitan pemahaman kita, terutama bagi kami yang di daerah ini, Pak Suroto. Bagi kami di daerah ini yang spirit otonomi daerah ini, kita jangan bicara tentang cipta kerja, undang-undang dunia itu ditarik semuanya ke pusat itu, Pak Rizal paham dari saya. Kalau saya jadi gubernur, saya pada pertama teriak. Kenapa? Karena spirit otonomi daerah yang menjadi bagian dari reformasi itu sudah mulai secara pelan-pelan dimulai. Nah, momentum ini saya berpengaruh ada masukan dari Pak Rizal, yang saya hormati Pak Suroto, Pak Berkenan. Bagaimana sih pemahaman kita berkenaan dengan ayat 4 dari pasal 33? Sejauh mana implementasinya, dan kemudian apa yang harus kita lakukan menjelang kita 25 tahun terjadi perubahan kalau kita memilu dari tahun 99. Nah, kemudian juga kalau kita juga melihat pada ada kata kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini artinya diperkuat adanya kemandirian. Nah, kalau kita kemandirian berbangsa dan bernegara ini tidak jauh adanya di daerah. Potensi bangsa kita adanya di daerah. Nah, kalau kita tidak memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bidang perekonomian, pertama dalam bidang pangan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat, saya yakin akan sulit untuk berjalan. Nah, saya ingin tahu banyak sejauh mana kalau kita berbicara masalah perekonomian nasional ini, kalau dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana sinerginya? Bagaimana menciptakan harmonisasinya? Bagaimana menciptakan adanya unsur kebersamaannya? Sehingga spirit yang disampaikan oleh Presiden dalam visi misinya dan kemudian itu terjabarkan dan terlaksanakan dengan baik di tingkat daerah. Itu mungkin Prof yang ingin saya sampaikan. Saya belum masuk lagi Pak Rizal ke PPHM, pokok-pokok haluan negara, karena itu bagian yang memang menurut hemat saya perlu kita pikirkan, sehingga ada konseptual yang selalu ada kesinambungan antara pemerintah satu dengan pemerintah lain. Nah, itu kira-kira Prof Indri yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Rizal, makin lama makin muda. Terima kasih. Ada satu hal yang mungkin saya ingin diberikan kepada kalau parlemen yang di dalam dan ada parlemen yang di luar, Pak Rizal dan Pak Suroto.
saya kehilangan ruh di dalam bernegara sebagaimana disebut oleh orang saya. Bernegara sekali mengambil otonomi. Kita tercaru semua yang kita dapatkan dan menjadi upaya yang dibangun dan berjuang oleh seorang besar kami tentang pada saat reformasi kita mendapatkan otonomi. Dan saya yakin sekarang bukan ekonomi itu kalau kira ada sedikit halus terus berubah. Saya kira berkali yang kita dapatkan sekarang adalah perlawanan terhadap otonomi sendiri. Sudah tidak ada otonomi, tidak ada. Saya merasakan betul kalau tadi dikatakan mungkin tidak terlalu berat. Tapi bagaimana saya melihat negeri saya dengan sejumlah argumentasi datang dan mengambil keuntungan yang ada di sana. Daerah saya adalah daerah kami. Saya tidak mengatakan bahwa saya lebih kaya dari Papua. Tapi kalau terjadi ulang mungkin kita lebih kaya dari Papua. Dan saya punya kekhawatiran. Jangan-jangan ada negeri, ada pulau-pulau yang mau dijual dan sebagainya, atau dikatakan untuk dijual dengan alasan untuk menambah investasi masuk dan sebagainya. Nah ini barangkali membutuhkan selain kita berharap dari parlemen, tapi tahulah bisa bagaimana semangat orang yang mendapat honor dan yang tidak mendapatkan honor atau tidak mendapatkan gaji. Biar ada hati-hati dalam bicara. Tapi kalau yang tidak mendapatkan apa-apa, yang dia bilang kita akan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi cara dia dapatkan semuanya dapat pahala lebih banyak kayak manusia dalam surat. Nah oleh karena itu mungkin ini otonomi ini harus dikembalikan. Kita tidak boleh main di dalam negara. Ya. Terima kasih saya katakan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mas Teras, ini pertanyaan Mas Teras menarik. Memang pada waktu perumusan amandemen Undang-Undang Dasar yang diundang itu hanya ekonomi neoliberal. Mohon maaf dari daftar undangan itu satu-satunya yang tidak neoliberal pada pembahasan Hasanis Pak Harto jatuh hanya Profesor Mubiarto. Tapi kalah full. Akhirnya Mubiarto mengundurkan diri, nggak mau ikut DPR karena isinya ekonomi yang pandangannya itu pasar sebetulnya. Padahal kita kan mix ekonomi, pasar hanya alat aja, ya bukan tujuan gitu. Nah sehingga ada kata-kata yang sebetulnya sangat kontradiktif. Misalnya tadi yang Pak Teras katakan efisiensi yang berkeadilan. Ini hanya buat nyenengin kalangan yang politik berkeadilan, udah seneng labelnya. Padahal efisiensi itu kemungkinan sangat tidak adil. Jadi itu contradiction of terminology. Efisiensi ke sana, keadilan ke sana. Mengkombinasikannya itu sangat susah sekali karena tidak bisa berlaku di semua sektor atau apa. Misalnya kalau efisiensi labor industri tekstil harus efisien, ya buruhnya di PHK. Bagaimana mau ngomong itu? Yang bisa itu adalah kalau dari produksi dia contradiction in terminology. Tapi kalau dipisahkan antara produksi dan distribution, kata-kata itu masih mungkin. Sektor-sektor mana yang harus efisien ya efisien. Untungnya kan disedot oleh negara dalam bentuk pajak yang adil. Pajak itu bisa digunakan bantu yang lemah dan tak mampu. Jadi itu dua fase. Sektornya sendiri didorong efisien, menghasilkan disedot pajaknya lebih gede, kemudian distribusinya diarahkan untuk membantu yang lemah, yang tak mampu. Saya mau jawab pertanyaan Sultan tadi, sama juga soal otonomi. Yang memperjuangkan pertama kali otonomi adalah Pak Habibie. Pak Habibie itu selain mencoba pulihkan ekonomi dari krisis, dia yang utama itu otonomi. Pak JB tahu. Ya, dan ide itu memang bagus karena selama Pak Harto semuanya tersentralisasi. Semua keputusan di Jakarta
putusan di daerah pun jalan. Jadi the big picture-nya bahwa kita perlu ubah sentralisasi ke desentralisasi itu Pak Habibie yang membuat ada undang-undangnya. Tetapi Pak Habibie terlalu singkat untuk membuat undang-undang pelaksanaan dari desentralisasi. Itu kami yang kebagian. Pemerintah Gus Dur sebagai Menko, satu yang kami lakukan karena daerah-daerah kurang sumber daya manusia, kita alihkan status pegawai negeri pusat untuk jadi pegawai negeri daerah. Ratusan ribu kita pindahin, nggak ada gejolak sama sekali. Saya bersyukur. Yang kedua, kita ciptakan undang-undang alokasi umum. Bagaimana mensubsidi uang dari pusat ke daerah? Rumusnya, mohon maaf, sangat sederhana. Karena kami tahu pemerintahan Gus Dur kan cepat. Ya, jadi yang penting beresin dulu lah ini prinsip dasarnya. Nanti mudah-mudahan pemerintahan setelah Gus Dur akan perbaiki. Tapi mohon maaf, kagak ada perbaikan di dalam desentralisasi setelah pemerintahan Gus Dur. Nah, rumusnya sederhana. Daerah yang penduduknya banyak, luasnya banyak, dapat alokasi subsidi lebih. Rumus itu tidak perfect. Harusnya ada faktor ketiga, yaitu daerah, provinsi atau kabupaten yang miskin dan ketinggalan dapat ekstra. Gitu. Bisa dirumuskan pertanyaannya. Sayang sampai sekarang belum ada. Yang kedua adalah kita ciptakan waktu itu undang-undang alokasi khusus, yaitu daerah penghasil migas dapat persentase ekspor. Itulah kenapa Kalimantan Timur maju, itulah kenapa Balikpapan Samarinda maju, karena subsidi alokasi khusus. Itulah kenapa Pekanbaru Riau maju. Nah, kami berharap pemerintahan berikutnya perbaiki ini, bukan hanya migas, misalnya ikan atau marine resources. Daerah yang menghasilkan ikan marine resources dapat persentase dari ekspor, maka Maluku akan maju, Riau darat laut akan maju, Indonesia Timur akan maju. Kemudian kita masukkan daerah yang menghasilkan mineral, tambang, batu bara, emas, koper, dapat persentase dari ekspor. Kebayang nggak itu? Sulawesi akan maju banget dengan mineralnya banyak. Kalimantan dari batu bara tuh akan makmur sekali, dapat, dan lain-lain. Sayangnya setelah pemerintah Gus Dur tahun 2001 nggak ada pemerintah yang lakukan ini. Mas Jadili, kasih tahu Muhammad, ini waktunya PKB ambil alih presiden. Muridnya Gus Dur, ya, supaya kita teruskan cita-cita Indonesia yang makmur ini. Jadi solusi untuk mengurangi ketimpangan daerah bukan pakai ibu kota baru. Itu mah ada dibikin istana hebat. Karena ada contoh-contoh istana baru yang berhasil dan gagal. Yang gagal Brazil, ibu kotanya tadinya Sanjay Sao Paulo. Dia bikin ibu kota 6 jam terbang ke utara, bagus, dibikin gedung-gedungnya, buntutnya tidak berfungsi, hanya jadi tempat liburan keluarga pejabat, liburan untuk retreat. Tapi kalangan bisnis rakyat mau ketemu pejabat atau di Sao Paulo, mana mungkin dia terbang 6 jam di situ. Nah, demikian juga Mahathir bikin Putrajaya, Kuala Lumpur hanya 1 jam kurang. Putrajaya, pejabat anaknya bisa tetap tinggal di Kuala Lumpur, sekolah di Kuala Lumpur, aktivitas pemerintahan pindah ke Putrajaya, berhasil. Jadi rumusnya itu kalau mau bikin ibu kota baru nggak boleh 2 jam. 3 jam perjalanan dari ibu kota lama, darat, ya kan? Nah, kebanyakan yang jauh-jauh itu gagal, termasuk Canberra, ya kan nggak sukses lah, karena di Rio
activity itu ada di Sydney, ada di North Coast dan lain-lain. 3 hari lalu berita-berita internasional, Bloomberg, ya proyek ibu kota baru orang gagal, itu kayak bakal uang. Bapak baca di Japan Times, ini betul-betul usaha abal-abal bakal gagal. Hampir semua media barat bilang bakal gagal. Nggak ada investor yang mau datang kecuali lu jual itu tanahnya 150 tahun. Baru tuh banyak penjajah-penjajah baru. Hong Kong aja dikuasain Inggris, itu nyewa cuma 90 tahun. Jokowi mau kasih 2 kali Hong Kong ibu kota baru, yang benar aja loh. Siapa loh punya hak begitu? Nah, jadi kalau kita kembali tadi ingin supaya daerah-daerah maju, desentralisasi betul-betul kuat, maka kita harus tambahin tadi alokasi khusus dan rumus alokasi umum. Yang kedua, tapi harus diikuti dengan transparansi and good governance di daerah. Caranya gimana? Kita nanti akan minta Pemda tingkat 1, tingkat 2 mengumumkan APBD-nya di media 2 kali setiap 6 bulan. Jadi rakyat bisa cek uang ini pakai di mana, proyeknya pakai di mana. Kayak kita dulu mendorong transparansi perusahaan yang go public, kan wajib tuh. Dunia media juga senang bisa hidup, bisa terima iklan. Nah, nanti wajib, ya kan, ratusan, 300 berapa nih kabupaten dan provinsi wajib setiap 6 bulan laporan keuangan dimuat 1 halaman, sehingga NGO, dosen di daerah, aktivis, mahasiswa bisa ngawasin. Karena desentralisasi ekonomi ini harus juga diikuti dengan good governance dan transparansi. Karena kalau enggak nanti ciptakan raja-raja kecil doang gitu. Jadi itu Pak Sultan Tidore